Puji Tuhan, saudara-saudara, saya berharap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan sampai sekarang ini, dan kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Sampai pada saat ini Tuhan, masih ada firman Tuhan yang dapat kami dengar. Itu semua akan menguatkan iman kami kepadamu. Marilah Tuhan Engkau pimpin jalannya ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, dan Tuhan sendiri dipuji dimuliakan sampai selamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah dia bangkit dari kubur, dia masih ada 40 hari di dalam dunia ini. Dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum ia naik ke sorga, ada janji-janji yang Tuhan ucapkan kepada murid-muridnya. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk membaca Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3. Saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Setelah 3,5 tahun murid-murid berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pada satu kali murid-murid menjadi risau, murid-murid menjadi gelisah karena Tuhan Yesus harus kembali ke sorga. Untuk mengatasi hal itu, memahami kegelisahan murid-murid, lalu Tuhan Yesus menyampaikan janji-janji kepada murid-murid, juga bagi kita semua. Ayat-ayat yang kita sudah baca tadi menjelaskan janji-janji Tuhan sebelum ia naik ke sorga. Yang pertama adalah menyediakan tempat bagi kita. Tuhan katakan, Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Tempat yang bagaimana yang disediakan Tuhan untuk kita? Tempat seperti apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Dan Alkitab menjelaskan tempat itu adalah tempat yang begitu mulia. 2 Korintus 5 ayat 1 katakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sorga yang mulia. Tidak ada orang yang dapat membuat sorga. Karena tempat itu disediakan oleh Tuhan, atau Tuhan yang sendiri yang menyediakannya buat kita. Yesus katakan, di sorga ada banyak tempat untuk kita semua. Dan Tuhan pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Di sorga tidak ada lagi sakit penyakit. Di sorga tidak ada lagi kesusahan. Di sorga hanya ada senang, sukacita semata-mata. Itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Janji berikutnya dikatakan, Yesus katakan, Yesus akan membawa kita semua ke tempatku, membawa kamu ke tempatku. Begitu kata Yesus, membawa kita orang-orang percaya ke tempat di mana Yesus berada. Dan menjadi kerinduan Tuhan Yesus yang terbesar adalah berkumpul bersama dengan saudara dan saya. Itu sebabnya ia berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara memiliki kerinduan yang sama dengan Tuhan? Apakah saudara rindu untuk berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah? Saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita pasti memiliki kerinduan yang sama, bahwa satu kali kelak kita semua akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan, tidak lagi dipisahkan. Janji berikutnya, Yesus katakan, Yesus akan datang kembali. 3 kali janji ini diucapkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Pertama, di ayat yang ketiga yang tadi kita sudah baca. Yang kedua, Yesus ucapkan kembali di ayat ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang ketiga, ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. 3 kali Tuhan Yesus mengucapkan janjinya yang sama, bahwa dia akan datang kembali. Ini menunjukkan kesungguhannya. Ia sungguh-sungguh akan datang kembali. Percayakah saudara akan hal ini? Mari kita tetap taruh iman kita. Mari kita tetap percaya, tetap berharap, tetap mengaminkan bahwa satu kali nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 katakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Pada saat Yesus naik ke sorga, satu kali nanti dia akan datang dengan cara yang sama untuk menjemput kita semua. Allah yang heran itu adalah Allah yang menggenapi janjinya. Dan janji yang keempat yang dapat kita baca di ayat yang ke-16 tadi, bahwa Yesus pergi ke sorga. Pada saat dia pergi, kalau dia sudah pergi, dia akan mengirim penolong yang lain. Siapakah penolong yang lain ini? Ayat 17 menjelaskan kepada kita, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penolong yang lain ini adalah Roh kebenaran atau Roh Kudus. Yesus berjanji Roh Kudus itu akan menyertai saudara dan saya. Bahkan Roh Kudus akan diam di dalam kita. Saudara-saudara, hari-hari yang akan kita lewati nanti adalah hari-hari yang bukan hari-hari yang mudah. Kita memerlukan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dan kalau kita memintanya kepada Bapa, Yesus katakan, dan itu adalah janjinya, dia akan mengirimkan, dia akan memberikannya tinggal di dalam hati kita. Kita akan mengikuti, mulai besok kita akan mengikuti ibadah doa 10 hari. Saudara-saudara, kita tidak berkumpul di gereja, tapi itu tidak menjadi masalah. Saudara dan saya dapat berdoa di rumah masing-masing. Kita minta bahwa Allah menggenapi janjinya. Ada Roh Kudus sebagai penolong yang lain itu yang akan tinggal tetap menyertai kita selama-lamanya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk janji-janji Allah agar supaya janji Allah itu digenapi dalam hati kita? Ayat yang tadi kita sudah baca, Yohanes 14 ayat pertama itu katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan tinggalkan percaya kita kepada Allah.
sesusah apapun hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada Allah yang berjanji, dan Dia yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Dia yang akan menolong kita. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Percaya saja kepada firman-Nya. Dia yang akan menggenapinya. Jangan gelisah, saudara-saudara. Kita harus percaya kepada Dia. Dia yang akan menyediakan tempat bagi kita. Dia yang akan menyediakan sorga yang mulia asal kita tetap tinggal di dalam Dia. Dan pada saat kita ada di dalam sorga, itu janji Allah yang kedua akan digenapi. Kita ada bersama-sama dengan Dia di tempat Yesus berada. Dan hari-hari yang harus kita lewati di dalam dunia ini, kita mempunyai seorang penolong yang lain. Penolong yang setia. Kalau kita minta kepada Bapa, Dia pasti akan memberikannya. Dan satu kali nanti, Yesus akan datang kembali. Dia yang akan menggenapi janjinya. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia yang akan menepati janji kita semua. Bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih. Allah yang berjanji kepada kami adalah Allah yang setia. Engkau pergi ke sorga Tuhan, tapi tidak meninggalkan kami. Karena ada janji-janjimu. Ada hal-hal yang engkau lakukan di dalam sorga. Juga Tuhan Yesus, engkau memberikan seorang penolong yang lain. Allah Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam kami. Tuhan, ajar kami tetap setia, menantikan janji Allah, meminta kepenuhan kuasa Roh Kudus. Mari Tuhan, bekerjalah di dalam kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.